Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hakim Muharram Hidayat dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 17612017666. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Dalam bab ini, saya menggunakan pedoman buku, yaitu bukunya adalah Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan, di mana di buku ini ditulis oleh Bapak Dr. Hamdani, SE, MM, MPD, MAK, selaku Kaprodi Manajemen dan dosen pada mata kuliah ini. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua yang sudah mulai beraktivitas, baik yang sudah bekerja di kantor atau segala macamnya, selalu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Selalu membawa hand sanitizer karena kita tidak tahu apa yang kita pegang sengaja maupun tidak sengaja ada kumannya atau tidak. Dan yang selalu diingat adalah jaga selalu kesehatan kalian semuanya. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan kita kali ini. Di awal bab ini, saya di sini akan menjelaskan yang pertama adalah laporan keuangan, di mana laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Lalu, laporan keuangan juga memberikan dasar informasi tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan baik untuk internal dan eksternal di perusahaan. Nah, dalam laporan keuangan ini, ada beberapa laporan yang harus kita pelajari. Yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Itu adalah laporan yang memuat informasi mengenai pendapat-pendapat dan biaya-biaya atau expense perusahaan selama periode tertentu. Lalu kedua ada laporan neraca, di mana yaitu memuat informasi tentang keadaan aktiva atau aset, utang atau liabilities, dan modal sendiri atau owner equity perusahaan pada saat tertentu. Lalu ada laporan laba rugi, di mana di sini untuk memuat informasi tentang laba yang dihasilkan dan akan dibagikan sebagai dividen atau laba yang ditahan selama periode tertentu. Lalu ada laporan arus kas, yang di sini adalah untuk memuat informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan terhadap arus kas selama satu periode tertentu. Masing-masing aktiva yang akan menggambarkan arus kas masuk atau sumber dan arus kas keluar atau penggunaan. Lalu yang terakhir, di sini ada catatan atas laporan keuangan. Di sini adalah untuk sebagai integral dari laporan keuangan yang tidak dipisahkan. Catatan atas laporan keuangan sebagai informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Nah, di sini yang kedua di sini ada analisis rasio keuangan, di mana setiap analisis keuangan itu terdapat 3 analisis. Yang pertama ada analisis horizontal, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun yang lalu dengan tujuan untuk melihat tren rasio-rasio keuangan perusahaan selama kurun waktu tertentu. Jadi di sini sebagai manajer atau kepala dalam bidang keuangan tersebut, kita bisa melihat di tren mana, di tahun mana rasio keuangan kita itu membaik atau bagus. Lalu di sini ada analisis vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan yang lainnya. Di sini jadi kita membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan lain, bagusan mana dalam rasio keuangannya. Dan di sini kombinasi analisis antara horizontal dan vertikal, yaitu untuk menggabungkan atau mengkombinasikan kedua analisis tersebut. Jadi kalian sebagai pemimpin usaha atau pengusaha, kalian bisa menggunakan kombinasi ini kalau emang cocok dalam penggunaannya. Nah, dalam rasio keuangan itu terdapat 3 penyelesaian. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada solvabilitas, yang ketiga ada rasio aktivitas, yang terakhir ada rasio profitabilitas. Yang pertama dalam rasio, tadi ada rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya
terhadap utang lancar. Rasio ini juga disebut dengan rasio modal kerja lancar yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan dengan cara membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen utang jangka pendek atau rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih. Nah, di sini ada beberapa rasio-rasio yang termasuk dalam likuiditas. Yang pertama ada current ratio dengan cara atau rumus adalah aktiva lancar atau current assets dibagi utang lancar adalah current liability. Lalu yang kedua ada quick ratio, di mana caranya adalah current asset diambil inventory dibagi current liability, atau kas ditambah bank ditambah efek ditambah utang per current liability. Nah, lalu yang ketiga ada inventory to net working capital dengan rumus inventory per current asset diambil current liability. Terakhir ada cash ratio, di mana rumusnya adalah cash atau cash equivalent per current liability. Lalu selanjutnya ada rasio solvabilitas, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibayai dengan utang. Untuk mendana usahanya, perusahaan memiliki sumber dana yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Perbandingan untuk pendanaan yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri perlu berlebih dahulu memperhitungkan analisis rasio keuangan. Nah, dalam rasio solvabilitas juga ada beberapa yang harus kita ketahui, di mana yang pertama adalah debt to asset ratio dengan rumus total debt per total asset. Lalu yang kedua adalah debt to equity ratio dengan rumus total utang atau debt per equity. Lalu yang ketiga ada long term debt to equity ratio dengan rumus long term debt per equity. Lalu yang terakhir ada current liabilities to net worth, di mana dengan rumus current liabilities per equity. Yang ketiga di sini ada rasio aktivitas, di mana rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan yang termasuk dalam penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lainnya. Melalui pengukuran rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau justru kurang efisien dalam mengelola aset yang dimilikinya. Nah, dari yang satu dan kedua, rasio aktivitas juga mempunyai beberapa cara untuk perhitungannya. Yang pertama di sini ada perputaran piutang dengan rumus penjualan kredit per rata-rata piutang. Lalu yang kedua ada perputaran persediaan dengan rumus harga pokok penjualan per rata-rata persediaan. Lalu yang ketiga di sini ada working capital turnover dengan rumus net sales per working capital. Yang keempat ada fixed asset turnover dengan rumus sales per total fixed asset. Yang terakhir ada asset turnover dengan rumus sales per total asset. Dan yang terakhir dalam rasio yaitu ada rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menggambarkan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam memperoleh laba. Nah, untuk rasio ini pun sama seperti rasio-rasio yang lainnya memiliki cara-cara perhitungannya. Yang pertama adalah net profit margin. Di sini dengan rumus net profit after tax per net sales. Yang kedua ada return on investment, di mana kalau disingkat dengan ROI dengan rumus net profit after tax per total assets. Yang ketiga ada return on equity atau disingkat dengan ROE dengan rumus net profit after tax per equity. Dan ini
adalah dimana cara-cara untuk mencari rasio keuangan dalam bab ini. Nah, rangkumannya adalah rasio keuangan dapat digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui data rasio keuangan, manajer dapat memprediksi kemajuan dan perkembangan perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Beberapa cara yang dapat dipakai dan dalam analisis laporan keuangan diantaranya yaitu tadi analisis horizontal, vertikal, dan kombinasi. Lalu rasio keuangan dipakai dalam menganalisis laporan keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan komen video ini serta subscribe yang di bawah ya channel ini nih.